Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sahabat Bawaslu, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan saya Ego Fahrizal, staf Bawaslu Kabupaten Semarang dalam acara Gelar Tikar ke-15. Gerakan Literasi Politik dan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Semarang dengan tema Membangun Demokrasi dari Desa, Peran Desa Pengawasan dalam Kehidupan Berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar sahabat Bawaslu semua? Semoga dalam keadaan sehat ya pada siang hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Ego Fahrizal, staf Bawaslu Kabupaten Semarang dalam acara Gelar Tikar ke-15. Gerakan Literasi Politik dan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Semarang dengan tema Membangun Demokrasi dari Desa, Peran Desa Pengawasan dalam Kehidupan Berdemokrasi. Sahabat Bawaslu, belum lama ini Bawaslu Kabupaten Semarang telah melaunching satu desa pengawasan, yaitu di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan pada tanggal 6 April 2021 yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Fajar Saka SHMH. Untuk membahas mengenai tema pada siang hari ini, sudah bersama saya Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Syarul Munir SE. Apa kabar Pak Munir? Baik Pak Siku. Alhamdulillah. Kemudian ya Pak, membahas mengenai desa pengawasan ya Pak Munir. Mengapa Bawaslu Kabupaten Semarang memilih Desa Manggihan sebagai desa pengawasan pada tahun 2021 ini? Baik, terima kasih Mas Eko. Mungkin yang pertama karena ini masih di bulan puasa, masih awal-awal, kita sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat Bawaslu yang beragama Islam. Mudah-mudahan amal ibadah di bulan puasa ini dapat dijalankan sebaik-baiknya dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membicarakan mengenai desa pengawasan, dan betul tadi disampaikan di awal April kemarin kita sudah melonsing satu desa pengawasan di tahun 2021, yaitu Desa Manggihan. Dan kenapa dipilih Desa Manggihan? Sebelum menjawab itu mungkin perlu disampaikan mengenai kriteria. Kriteria desa pengawasan itu desa yang seperti apa? Berdasarkan pedoman yang sudah disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengenai pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang, bahwa kriteria desa pengawasan yang pertama adanya hubungan antara tokoh dan masyarakat di desa tersebut ini terbuka, kemudian masyarakat desa tersebut terbuka dengan masuknya informasi-informasi baru. Kemudian stakeholder di desa tersebut juga bisa bersinergi dengan masyarakatnya, dan yang terakhir dan yang cukup penting yaitu adanya kemauan bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, Desa Manggihan ini kita nilai telah memenuhi kriteria-kriteria tadi sehingga layak menjadi sasaran program pembentukan desa pengawasan di tahun 2021. Dan mungkin perlu diketahui bahwa Desa Manggihan ini adalah desa yang keempat yang telah kita launching sejak tahun 2019 ya. Jadi total ada 4 desa pengawasan hingga April 2021 ini, dan rencananya memang di tahun 2021 sebagai program yang
sudah disusun bersama. Kita akan ada 4 desa pengawasan yang baru dan 4 desa anti politik uang yang baru. Jadi totalnya kurang lebih nanti akan ada sekitar 27 desa anti politik uang dan 7 desa pengawasan. Dan ini sudah representasi dari 19 kecamatan, jadi merata. Harapannya atau semangatnya sebenarnya semua desa yang ada di Kabupaten Semarang, 235 desa kelurahan ini akan kita bentuk menjadi desa pengawasan maupun desa anti politik uang. Akan tetapi karena keterbatasan sumber daya kita, keterbatasan anggaran dan sebagainya, hanya 4 desa pengawasan dan 4 desa anti politik uang yang rencananya di tahun ini akan segera kita wujudkan. Itu Mas Iqbal. Oh iya, berarti nanti rencananya akan setelah satu ini di launching, nanti tahap selanjutnya akan ada 3 desa pengawasan lagi ya Pak? Betul Mas Iko, dan 3 desa ini sudah pada tahap koordinasi ya, koordinasi dengan pemerintah desa setempat, dan rencananya setelah Idul Fitri akan segera kita lanjutkan lagi pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Tentu selain pembentukan desa yang baru, kita yang tadi saya sebutkan sudah ada existing ya, desa yang lama, ada 23 desa anti politik uang dan 3 desa pengawasan. Tentu kita terus melakukan pembinaan sehingga program-program itu terus ada keberlanjutannya. Begitu Mas Eko. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan desa pengawasan tersebut Pak Munir? Desa pengawasan adalah desa di mana masyarakatnya mempunyai karakter, kesadaran penuh untuk menciptakan pemilu yang demokratis, yang bermartabat, dan mampu menekan potensi pelanggaran pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan, serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah masing-masing. Jadi ini yang sedikit yang membedakan dengan desa anti politik uang. Kalau desa anti politik uang itu hanya berhenti pada peneguhan komitmen untuk tidak menerima uang pada saat pilkada atau pemilu. Tetapi untuk desa pengawasan ini ada sedikit dan lebih ke tindakannya secara konkret ya. Setelah ada peneguhan komitmen, ada keinginan untuk ikut mengawasi. Itu yang sedikit membedakan dengan desa anti politik uang. Itu Mas Eko. Kemudian Pak Munir, apa yang melatar belakangi dibentuknya desa pengawasan tersebut? Jadi latar belakang dibentuknya desa pengawasan, kita berangkat dari persoalan politik uang yang kita tahu dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu ini masih menjadi persoalan. Nah, yang menarik, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada akhir September 2020 yang lalu ini merilis sebuah data yang menurut kita sangat mencengangkan karena ada 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020. Tentu ini sejak ada keberadaan KPK. Nah, 397 pejabat politik tersebut mulai dari anggota DPR, DPRD, dari gubernur, bupati, wali kota, ini cukup komplit ya. Legislatifnya ada, eksekutifnya ada. Dari kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif ini, kalau di persentase ini sekitar 36% dari total kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu sendiri. Sementara ada data lain dari ICW, Indonesian Corruption Watch itu ya, yang menggabungkan jumlah kasus yang ditangani oleh KPK, oleh kepolisian, oleh kejaksaan dalam kurun waktu yang sama itu ada 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR, DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Nah,
Nah, kalau dilihat dari persebarannya ini hampir merata Mas Iku. Iya. Dari 34 provinsi. Kasus-kasus itu terjadi di 27 provinsi. Jadi kan sudah 80% lebih ya ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ya. Ya. Tentu fenomena ini kan sangat memprihatinkan kita semua, seolah praktek politik uang ini sepintas seperti hal yang sepele ya, karena saking banyaknya pejabat politik yang terjerat kasus korupsi. Kita mungkin bisa mengingat kasus yang paling fenomenal itu kasus korupsi massal yang melibatkan 41 anggota DPRD di Kota Malang ya. Jadi dari 45 anggota DPRD 41 itu dijadikan tersangka oleh KPK sekitar tahun 2017-2018 lalu ya. Itu saya kira kasus menurut pengamat kami sangat-sangat fenomenal. Nah, sebenarnya masyarakat ini sebagai pemegang kedaulatan yang sesungguhnya ini harus mengambil sikap untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Baik perbaikan itu bisa ditempuh melalui regulasi pemilihan atau pemilu maupun menumbuh kembangkan budaya anti politik uang di tengah-tengah masyarakat. Karena tadi politik uang ini sudah sangat laten, membudaya, tentu membutuhkan upaya yang sistematif, membutuhkan upaya yang masif dalam memberantas keberadaan politik uang dalam pemilu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk tadi dukungan dari masyarakat. Nah, tadi kembali ke data KPK, yang menarik adalah bahwa dari investigasi KPK, kasus pejabat politik yang tersangkut kasus korupsi itu lebih diakibatkan oleh biaya politik yang tinggi, Mas Eko. Nah, biaya politik yang tinggi itu diantaranya adalah untuk membeli suara pada saat pemilihan ataupun pemilu macam itu. Kembali ke data lagi. KPK juga menyoroti bagaimana calon kepala daerah itu sesungguhnya tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup ketika ingin mengikuti kontestasi. Nah, dari hasil investigasi KPK itu yang sudah dirilis ke media, yang sudah bisa sama-sama kita baca, bahwa rata-rata kemampuan calon kepala daerah itu kemampuan finansialnya sekitar 2 miliar, sementara kebutuhan untuk pencalonan itu sekitar 15 miliar. Ini kan ada gap yang sangat luas antara kemampuan finansial dengan kebutuhan real yang untuk biaya politik. Termasuk tadi disebutkan biaya politik untuk membeli dukungan, ya, membeli suara rakyat itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu terus melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang. Selama ini Bawaslu selalu mengutamakan pencegahan dan langkah preventif dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilihan maupun pemilu. Dan basis pencegahan yang paling efektif menurut kami adalah pencegahan dimulai dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dari masyarakat yang ada di tingkat desa atau kelurahan itu sendiri, Mas Eko. Nah, itu mungkin yang melatar belakangi Bawaslu membentuk desa-desa pengawasan, desa-desa anti politik uang. Setelah dari latar belakang tadi mengenai ya biaya politik tinggi, kemudian masifnya politik uang, kemudian sebenarnya goal atau manfaat dari desa pengawasan tersebut seperti apa sih Pak Munir? Tujuan atau goal dari pembentukan desa pengawasan tentu merujuk tadi ya kepada pengertian desa pengawasan itu sendiri, bahwa tujuan dibentuknya desa pengawasan tentu yang pertama kita ingin menciptakan masyarakat desa yang memiliki karakter atau kesadaran penuh untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Kemudian masyarakat itu sendiri mampu menekan pelanggaran pemilu atau pemilihan dengan pendekatan pencegahan. Kemudian masyarakat juga berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran apabila terjadi di wilayahnya. Itu tujuan dari adanya desa pengawasan. Karena kita tahu sendiri pada saat pelaksanaan pilkada atau pemilu, tentu kemampuan Bawaslu dan jajarannya untuk mengawasi dengan objek yang diawasi ini tidak seimbang, Mas Ibu. Berbanding kita tahu bahwa di tingkat kabupaten, misalnya kita hanya ada 5 anggota, kemudian di kecamatan itu hanya ada 3, ya, kemudian di desa itu hanya ada 1, dan di tingkat TPS itu hanya ada 1 ketika menjelang pemungutan suara. Tentu ini tidak seimbang, sementara yang harus diawasi, yang pertama pemilih itu sendiri, jumlah pemilih sangat banyak. Kemudian peserta pemilu atau pemilihan. Kalau peserta pemilu tentu ada partai politik, ada calon legislatif dan sebagainya. Sementara kalau misalnya untuk pilkada tentu ada calon kepala daerah, ada tim kampanye dan sebagainya. Itu antara objek yang diawasi dengan subjek pengawasnya ini tidak berimbang, maka di sini dibutuhkan peran serta masyarakat. Saya kira itu mungkin tujuan dari pembentukan desa pengawasan, yaitu menumbuh kembangkan semangat pengawasan partisipatif. Tentunya setelah adanya tujuan tersebut, sebenarnya bagaimana yang dilakukan Bawaslu? Caranya bagaimana, Pak, untuk agar tujuan tersebut tercapai seperti itu? Sebenarnya banyak hal ya yang bisa ditempuh oleh Bawaslu dalam mewujudkan desa pengawasan ini. Bisa melalui pendekatan sosiologis, yaitu pemetaan sasaran kegiatan dengan kondisi sosial desa atau kelurahan setempat, maupun pendekatan teologis mendasarkan pada kolaborasi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah pendekatan struktur kelembagaan di desa. Bagaimana lembaga-lembaga yang ada di desa, baik pemerintahan desa, BPD dan sebagainya itu mendukung program-program dalam rangka pencegahan, pengawasan maupun penindakan selama pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Nah, yang mungkin bisa menjadi contoh kasus ya, bukan contoh kasus, artinya yang sudah kita lakukan yang pada saat launching di Desa Manggihan kemarin, di mana peserta yang kita libatkan ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ada tokoh pemuda, tokoh perempuan, dari pemerintahan desa juga ada. Nah, di situ kemudian timbul banyak gagasan. Nah, misalnya tadi yang saya sampaikan pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini sifatnya pendekatan yang lebih kepada apa? Keagamaan misalnya. Misalnya, oh ternyata para kiai, para asatid ini ada kesadaran seharusnya pendidikan anti politik uang ini bisa misalnya disampaikan di masjid-masjid taklim, di masjid-masjid pengajian yang itu setiap minggu mungkin ada di desa-desa. Ada juga dari kemarin yang ikut itu dari tenaga kependidikan, dari seorang guru. Nah, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan melalui pendekatan-pendekatan itu timbul kesadaran seharusnya pendidikan politik ini juga diajarkan di sekolah-sekolah, sehingga masyarakat atau pemilih ini sejak dini sudah mengetahui, bahkan kalau perlu sejak mereka duduk di bangku sekolah-sekolah dasar ini sudah diajarkan. Setelah cara yang ditempuh tadi, mungkin sahabat Bawaslu banyak yang bertanya, Pak, apakah pembentukan desa pengawasan tersebut hanya seremonial belaka atau ada tindak lanjut dari acara tersebut? Baik, tentu dari kegiatan pembentukan desa pengawasan tadi
atau kita menyebutnya adalah rapat koordinasi pembentukan desa pengawasan di tahun 2021 ini akan ada tindak lanjutnya Mas Iku. Jadi kemarin dari tindak lanjut yang sudah disepakati oleh masyarakat sendiri ini akan dibentuk forum-forum diskusi baik di tingkat RT, di tingkat RW atau yang berbasis komunitas, misalnya pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, kemudian ada kelompok pemuda, Karang Taruna, remaja masjid dan sebagainya. Nah, ini sepakat forum-forum itu dimanfaatkan untuk ajang sosialisasi. Kemudian melibatkan forum yang sudah terbentuk untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Bawaslu. Nah, nanti kan Bawaslu pada setiap perhelatan pilkada atau pemilu ini akan ada sosialisasi dan mereka siap untuk dilibatkan. Nah, kemarin alhamdulillah di Desa Manggihan ini sudah terbentuk sebuah forum yang namanya Forum Pengawasan Partisipatif. Ini sudah ada struktur kelembagaannya, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Kemudian kami juga mendorong agar pemerintahan desa atau kelurahan yang sudah terbentuk desa pengawasan atau desa anti politik uang itu untuk membentuk sebuah gugus tugas, semacam gugus tugas atau satgas untuk melestarikan program. Nah, seperti kemarin yang tadi saya jelaskan sudah terbentuk forum pengawasan partisipatif di Desa Manggihan itu, kami dorong agar itu bisa di SK-kan oleh pemerintahan desa sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga yang ada di desa sehingga eksistensinya itu diakui oleh pemerintah desa. Itu yang kemarin kita dorong dan alhamdulillah Kepala Desa Manggihan juga menyambut baik dan mendorong agar peserta rapat koordinasi kemarin itu bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini pada saat Musrenbang Des ya, Musrenbang Des. Nah, ini saya kira kemajuan yang luar biasa yang diawali dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Itu yang kita lakukan di pembentukan desa pengawasan itu. Saya kira itu Mas Eko. Mungkin sahabat Bawaslu dapat saya simpulkan bahwa dalam pengawasan pemilu maupun pilkada dibutuhkan peran aktif dan kerjasama dari masyarakat seperti slogan Bawaslu ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih kepada Pak Munir telah bergabung pada acara gelar tikar ke-15 ini. Dari kami mohon maaf dan mohon undur diri. Tetap ikuti akun media sosial Bawaslu Kabupaten Semarang. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.